Strategi pembelajaran sendiri terbagi ke dalam beberapa macam dan jenis. Menurut Sanjaya, ada beberapa macam strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru. Seperti yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang kelima, strategi pembelajaran kooperatif. Yang keenam, strategi pembelajaran kontekstual. Dan yang ketujuh, strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran ekspositori ialah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan salah satu dari macam-macam pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Hal ini dikarenakan guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan dalam strategi ini. Dalam sistem ini, guru menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga anak didik tinggal menyimak dan mencernanya saja secara tertib dan teratur. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Strategi pembelajaran inquiry merupakan bentuk dari pendekatan yang berorientasi kepada siswa. Strategi pembelajaran ini merupakan strategi yang menekankan kepada pembangunan intelektual anak. Perkembangan mental atau intelektual itu menurut Piaget dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu maturation, physical experience, social experience, dan equilibration. Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Dilihat dari aspek psikologi, belajar strategi pembelajaran berbasis masalah ini berstandarkan kepada psikologi kognitif yang berangkat dari asumsi bahwa pelajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Pada dasarnya, belajar bukan hanya merupakan proses menghafal sejumlah ilmu atau fakta, tetapi suatu proses interaksi secara sadar antara individu dan lingkungannya. Yang keempat, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran ini, materi pembelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Yang kelima, strategi pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda, atau yang biasa disebut heterogen. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan jika menurut kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Yang keenam, strategi pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Strategi pembelajaran afektif memang berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Afektif berhubungan dengan nilai atau value yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam diri siswa. Dalam batas tertentu, afeksi dapat muncul dalam kejadian behavioral. Akan tetapi, penilaiannya untuk sampai saat pada kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan membutuhkan ketelitian dan observasi yang terus-menerus, dan hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan.
Kesimpulan dari strategi pembelajaran ini, setelah mengetahui macam-macam strategi pembelajaran, bisa diambil kesimpulan bahwasannya kekurangan fasilitas bukan topik permasalahan yang utama, karena untuk meningkatkan mutu siswa, tidak hanya dari segi sarana dan prasarana, akan tetapi dengan penerapan strategi pembelajaran yang sesuai dan kualitas guru yang baik sangat berpengaruh. Metode yang digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode pembelajaran ceramah adalah penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Seperti ditunjukkan oleh MC Leys 1976, melalui ceramah dapat dicapai beberapa tujuan. Dengan metode ceramah, guru dapat mendorong timbulnya inspirasi bagi pendengarnya. 2. Metode diskusi. Metode pembelajaran diskusi adalah proses perlibatan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat, dan atau saling mempertahankan pendapat dalam memecahkan masalah sehingga didapatkan kesepakatan di antara mereka. Pembelajaran yang menggunakan metode diskusi merupakan pembelajaran yang bersifat interaktif. Gens dan Bridge 1979 251. 3. Metode ceramah plus. Metode pembelajaran ceramah plus adalah metode pengajaran yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah yang dikombinasikan dengan metode lainnya. Ada 3 macam metode ceramah plus, di antaranya yaitu metode ceramah plus tanya jawab dan tugas, metode ceramah plus diskusi dan tugas, dan metode ceramah plus demonstrasi dan latihan atau CPDL. 4. Metode pengajaran beregu. Metode pembelajaran beregu adalah suatu metode mengajar di mana pendidiknya lebih dari satu orang yang masing-masing mempunyai tugas. Biasanya salah seorang pendidik ditunjuk sebagai koordinator. Cara pengujiannya, setiap pendidik membuat soal, kemudian digabung. Jika ujian lisan, maka setiap siswa yang diuji harus langsung berhadapan dengan tim pendidik tersebut. 5. Peer teaching method. Metode peer teaching sama juga dengan mengajar sesama teman, yaitu suatu metode mengajar yang dibantu oleh temannya sendiri. 6. Metode pemecahan masalah atau problem solving method. Metode problem solving merupakan metode yang merangsang berpikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat kualitas pendapat yang disampaikan oleh siswa. Seseorang guru harus pandai-pandai merangsang siswanya untuk mencoba mengeluarkan pendapat. 7. Metode global atau Genzian method. Metode global yaitu suatu metode mengajar di mana siswa diharuskan membaca keseluruhan materi, kemudian siswa meresum apa yang dapat mereka serap atau ambil intisari dari materi tersebut. Kesimpulan, menurut kelompok kami, itulah metode yang cocok digunakan untuk problem solve pada kasus tersebut, karena metode pembelajaran di atas bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam memperoleh informasi atau pengetahuan sehingga dapat membuat siswa berperan aktif, memahami materi dengan mudah, dan mampu mengerjakan tugas atau praktikum dengan baik setelah diberikan materi. Metode pembelajaran tertentu memiliki nilai tambah soft skill, meningkatkan rasa percaya diri, melatih kecakapan berpendapat, dan berkomunikasi. Yang selanjutnya adalah teknik pembelajaran dan taktik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara mengimplementasikan suatu metode secara spesifik, sedangkan taktik pembelajaran adalah gaya melaksanakan metode atau teknik pembelajaran yang bersifat individual. Dari metode-metode yang sudah disebutkan di atas, kita bisa membahas teknik dan taktik dari tiap metode. Yang pertama, untuk metode ceramah dan ceramah plus. Teknik pada metode ini adalah dengan guru memberi ceramah pada siswa mengenai suatu materi, sehingga siswa tidak perlu membaca materi selama di kelas. Pada masalah tersebut, jumlah siswanya sedikit dan kurangnya fasilitas pembelajaran, sehingga menurut kami dua metode ini bisa diterapkan pada kondisi tersebut. Taktik pembelajaran yang harus diterapkan adalah bagaimana metode ceramah guru tersebut tidak membuat bosan siswa.
Taktik ini bersifat individual. Dengan jumlah murid yang sedikit, menurut kami, guru seharusnya bisa mengenali karakteristik dan sifat tiap siswa yang diajar. Sehingga guru bisa menentukan taktik dalam menerapkan metode ini. Untuk metode ceramah plus, teknik dalam memberi tugas yaitu guru memberi tugas mengenai materi yang dibahas pada hari itu. Taktiknya adalah dengan memberi tugas yang relate pada kehidupan sehari-hari para siswa tapi dalam materi yang masih sama yang dibahas pada hari itu. Jadi guru harus pintar-pintar dalam mengaitkan materi dengan kehidupan nyata para muridnya. Selanjutnya, metode diskusi atau pengajaran bergu atau peer teaching. Pada intinya, metode-metode ini adalah metode belajar secara grup. Teknik pada metode ini yaitu dengan guru memberi topik pada tiap kelompok-kelompok kecil yang ada di dalam kelas dan meminta kelompok itu untuk berdiskusi mengenai topik yang sudah diberikan. Taktiknya, dengan guru bisa membuat diskusi kelompok tadi menjadi sebuah game sejenis cerdas cermat. Jadi, siswa bisa termotivasi untuk serius dalam berdiskusi. Bisa juga dengan guru memberi iming-iming seperti nanti yang bisa menjawab dapat bintang, kelompok yang bisa menjawab benar menang dapat hadiah, begitu. Karena masalah yang ada sepertinya itu siswanya siswa SD ya, jadi ya masih kecil. Jadi kalau diiming-imingi biasanya anak SD jadi lebih semangat gitu. Yang selanjutnya metode global. Teknik metode ini adalah dengan guru memberi bahan ajar atau modul pembelajaran yang nantinya dibaca dan diresum oleh siswa. Tapi guru harus mempunyai taktik agar siswanya mau membaca bahan ajar dan meresumnya. Jika dilihat dari masalah tersebut, itu siswa SD. Jadi dalam hal ini, guru harus bisa menyertakan ilustrasi yang menarik yang bisa menunjang penjelasan materi yang sudah dituliskan. Dan juga, guru harus bisa membuat kalimat yang mudah dipahami oleh siswanya. Metode pemecahan masalah. Tekniknya adalah guru memberikan sebuah masalah untuk dicarikan solusinya oleh para siswa. Namun, dengan kondisi siswa yang sedikit dan kurangnya fasilitas pembelajaran, guru harus bisa mencari masalah yang relate dengan kehidupan sehari-hari para siswanya. Sehingga siswa bisa memahami masalahnya, bisa merasakan masalahnya, dan nantinya bisa mencarikan solusi dari masalah tersebut. Terdapat 3 macam pengelolaan kelas. Yang pertama, pengelolaan kelas yang bersifat preventif. Dikatakan secara preventif apabila upaya yang dilakukan atas dasar inisiatif guru untuk menciptakan suatu kondisi dari kondisi masa menjadi interaksi pendidikan dengan jalan menciptakan kondisi baru yang menguntungkan bagi proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas yang preventif ini dapat berupa tindakan, contoh atau pemberian informasi yang dapat diberikan kepada siswa sehingga akan berkembang motivasi yang tinggi atau agar motivasi yang sudah baik itu tidak dinodai oleh tindakan siswa yang menyimpang sehingga mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Keterampilan yang berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran ini dapat ditunjukkan melalui sikap tanggap guru bahwa guru hadir bersama anak didik. Guru tahu kegiatan mereka apakah memperhatikan atau tidak, seolah-olah mata guru ada di belakang kepala sehingga guru dapat menegur mereka walaupun sedang menulis di papan tulis. Selanjutnya, pengelolaan kelas yang bersifat kuratif. Pengelolaan kelas secara kuratif adalah pengelolaan kelas yang dilaksanakan karena terjadi penyimpangan pada tingkah laku siswa, sehingga mengganggu jalannya proses belajar mengajar.
Dalam hal ini, kegiatan pengelolaan kelas akan berusaha menghentikan tingkah laku yang menyimpang tersebut dan kemudian mengarahkan terciptanya tingkah laku siswa yang mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar dengan baik. Guru harus mengetahui pusat perhatian siswa pada waktu mengikuti pelajaran dalam kelas. Apakah siswa-siswanya di kelas tekun mengikuti dan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar atau sebaliknya. Dari sorot mata atau gerak-gerik mereka dapat diketahui apakah mereka sudah tertuju dan mengikuti dengan baik proses belajar mengajar atau malah mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Hal ini dapat diketahui ketika siswa ditunjuk untuk menjawab atau melakukan perintah guru. Akan memberikan jawaban yang salah dalam artian kurang komunikasi atau konsentrasi, atau terlihat terkejut. Oleh karena itu, apabila terdapat anak didik yang menimbulkan gangguan pada saat kegiatan belajar mengajar, guru dapat menggunakan seperangkat cara untuk mengendalikan tingkah laku anak didik. Misalnya, dengan mencoba mengetahui sebab-sebab yang mengakibatkan tingkah laku anak didik yang menyimpang tadi, kemudian berusaha untuk menemukan pemecahannya. Dan yang terakhir ada pengelolaan kelas bermodel PKR atau pembelajaran kelas lengkap. PKR ini adalah suatu bentuk pembelajaran yang mana seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas yang sama dengan menghadapi tingkatan kelas yang berbeda. Untuk itu, agar model PKR ini berjalan dengan baik, guru harus menerapkan poin-poin penting, yaitu yang pertama, combined grade, atau juga dikatakan sebagai combined class, di mana dalam suatu kelas terdapat lebih dari satu tingkatan kelas anak. Membagi kelas menjadi beberapa bagian sesuai dengan tuntutan kurikulum untuk beberapa tingkatan atau hanya 2 tingkatan. Yang kedua, mixed X atau multi-X grouping, di mana proses pembelajaran dan praktek kurikulum memaksimalkan keuntungan dari berinteraksi dan bekerja sama dalam beragam umur. Yang ketiga, continuous progress. Model ini berupa kelompok anak dengan pencapaian kurikulum yang tinggi, di mana proses belajar mengajar melihat keberlanjutan pengalaman dan tingkat perkembangan anak. Dalam model ini, setiap anak berkesempatan untuk terus berkelanjutan dalam mengikuti setiap kegiatan kelas sesuai dengan lama sekolahnya. Tujuannya adalah setiap anak berkesempatan untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan umur dan perbedaan sikap dan kemampuan ketika belajar bersama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perwujudan pengelolaan kelas, di antaranya yang pertama ada kurikulum, kedua bangunan dan sarana perencanaan, 3 guru, 4 murid, dan yang kelima ada dinamika kelas. Kesimpulannya, jadi berdasarkan macam-macam pengelolaan kelas yang ada yang dapat memecahkan permasalahan tersebut menurut kelompok kami, yaitu yang strategi pengelolaan kelas preventif, karena pengelolaan kelas yang bersifat preventif ini dapat berupa tindakan, contohnya, atau pemberian informasi yang dapat diberikan kepada siswa sehingga akan berkembang motivasi yang tinggi atau agar motivasi yang sudah baik itu tidak dinodai oleh tindakan siswa yang menyimpang sehingga mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Pola pemberian contoh yang baik sangat penting untuk anak usia dini, karena pada usia tersebut seorang anak masih belum mengetahui baik buruk suatu hal yang oleh karena itu harus diajarkan dan diberikan contoh terlebih dahulu. Tak hanya itu, pengelolaan secara preventif itu berawal dari peningkatan kesadaran guru sebagai pendidik, lalu peningkatan kesadaran siswa, kemudian juga berdasarkan penampilan guru dan bagaimana pengenalan terhadap tingkah laku siswa dan penemuan alternatif pengelolaan kelas yang sangat cocok untuk mengatasi permasalahan tersebut.